Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, kenalin nih, kita dari kelompok 8 yang saya sendiri Ahmad Yadi Solehin dan Muhammad Syarfani akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh terkait sumber hukum. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Nah, jika peraturan tersebut dilanggar, tentunya akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelakunya. Idih, ngeri juga ya. Dalam garis besar, sumber hukum dibedakan menjadi 4 jenis, yakni yang pertama adalah sumber hukum material. Di Indonesia, jenis sumber hukum ini adalah Pancasila. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sebuah inspirasi dan patokan guna membuat dan menyusun segala undang-undang tata negara. Yang kedua, ada sumber hukum formil. Jenis sumber hukum ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjadi dasar hukum negara yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan tertinggi. Kemudian yang ketiga ada sumber hukum konvensi. Konvensi merupakan sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang juga menjadi salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir ada sumber hukum traktat. Traktat itu sendiri adalah perjanjian internasional, baik yang bilateral maupun yang multilateral. Dan tentunya harus terkait dengan dunia hukum ya guys. Nah, contohnya ada UDHR PBB dan Traktat ASEAN. Gimana guys? Bisa diingatkan? Oke, next. Tujuan hukum telah disebutkan dalam beberapa teori berikut. Yang pertama ada teori etis, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang kedua ada teori utilitas, yakni untuk mewujudkan apa yang berfaedah dan berguna bagi orang lain. Kemudian yang terakhir juga ada menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat, yakni untuk mempertahankan perdamaian dengan menyeimbangkan dan menimbang kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan secara teliti. Adapun fungsi sumber hukum, yakni yang pertama ada sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Kemudian yang kedua ada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga sebagai alat kritik. Dan yang terakhir ada sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dan pertikaian yang terjadi. Nah, gimana guys? Udah paham kan? Pastinya dong. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Demikian rincian materi tentang sumber hukum yang dapat kami sampaikan. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di file Word yang telah kami bagikan. Dan link filenya juga udah kita sediakan ya di description box. Oke deh, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari kami, salam kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.